Baik Bapak Ibu, karena sudah kumpul semua, kita mulai Bapak Ibu. Sebelum memulai, saya mau minta izin kakaknya dulu nih. Saya mau bertanya sedikit untuk membuka sedikit ya Bapak Ibu ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Cakep. 64 bagi 2 sama dengan 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, salam dan bahagia dari saya. Perkenalkan, saya adalah Siva Alfia. Saya merupakan guru fisika di SMA Negeri 36 Jakarta ini, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini berdirinya saya di sini sebenarnya bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya hanya sharing kepada Bapak Ibu atas pembelajaran selama 4 modul yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini untuk berbagi gitu kepada Bapak Ibu sekalian apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya tentang budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita berkolaborasi, saling mendukung dan belajar bersama demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Bangga ya Bapak Ibu, ya, harus bangga dan harus cinta. Nah, ada pun agendanya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Rusdian SPD. Lalu ada pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir ada umpan balik konstruksi, yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, memulai kegiatan kita hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Muhammad Rusdian. Kepada Bapak Muhammad Rusdian, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Suprapia selaku CGP angkatan 10 dari SMA Negeri 36 Jakarta, dan yang saya hormati rekan-rekan di sini diseminasi ya, untuk diseminasinya. Saya pertama mengucapkan maaf dari kepala sekolah yang beliau berhalangan hadir untuk memberikan sambutan karena ada tugas dari dinas di PPKDK semua kepala sekolah di Jakarta Timur, jadi dibantukan ke saya. Berikutnya kami berterima kasih dan merasa bangga bahwa banyak dari guru-guru di SMA Negeri 36 Jakarta ini yang muda-muda dan potensial. Nah, ini sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 masih ada nggak itu? Apa terakhir? Masih ada? Enggak, setelah itu masih ada? Oh gitu. Ya, mudah-mudahan gitu dengan tenaga potensial yang banyak ini, maka SMA Negeri 36 Jakarta ini akan menjadi lebih baik. Karena kesempatan untuk menjadi guru CGP-nya lebih terbuka. Kalau di kami udah tinggal ya menyelesaikan masa tugas saja lah ya, di atas 50. Jadi yang di bawah itu persyaratan yang harus di bawah 50 tahun, maka mari berkarya, mari mengembangkan diri semuanya. Alhamdulillah sudah 6 ya, sudah 6 guru, semakin banyak ya, insya Allah sih sekolah itu menjadi lebih baik. Yang harapan kita dari guru penggerak ataupun calon guru penggerak ini nanti akan banyak hal-hal baik yang dapat kita terima, hal-hal baru yang dapat kita ketahui, yang mungkin dapat kita kembangkan di lingkungan kita. Mudah-mudahan itu harapan kedepannya yang pasti sekolah ini akan menjadi lebih baik dengan output. Tentu saja anak-anak sebagai outputnya akan jauh lebih baik dari sebelumnya, baik itu mungkin nanti intelektualnya atau biasa baik dari habit atau kebiasaan, ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Itu harapan kami, karena ini diseminasi, artinya menularkan hal-hal baik yang sudah dipelajari oleh CGP atau Ibu Sipa akan dapat kita pahami dan mungkin juga akan bisa tularkan ke yang lain. Itu saja barangkali sambutan kami. Mudah-mudahan Ibu Sipa juga dalam menyelesaikan CGP-nya nanti sampai dengan GP-nya dan berhasil baik. Karena kemarin sudah ada pengumuman, masalah kemarin itu yang angkatan 899 itu sudah keluar sertifikatnya. Kira-kira teman saya juga banyak yang berbandingkan amat baik. Kemudian Bu Sipa juga kita tahu lah kualitasnya, ya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang amat baik juga. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rusdian atas sambutan yang luar biasanya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu adalah pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum masuk ke materi ada pertanyaan pemantik dulu nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa semua siswa memiliki potensinya masing-masing? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Bahwa ternyata masing-masing peserta didik itu memiliki potensi, bakat, dan minatnya masing-masing. Oke, nah yang kedua Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sepakat bahwa pembentukan budi pekerti siswa adalah hal penting dalam proses pendidikan? Sangat sepakat. Hebatnya Bapak Ibu ya, bahwa budi pekerti itu memang fondasi awal untuk karakter siswa gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk menuju Indonesia Emas, mungkin Bapak Ibu sudah melihat slogan Indonesia Emas tahun 2045. Sebenarnya pemerintah kita itu sedang memperbaiki pendidikan, pola pendidikan yang ada di negara kita gitu, di Indonesia tercinta ini. Makanya ada yang kita sebut dengan perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini diambil dari filosofis pendidikan KHD, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini biasanya kita mengatakannya dengan student well-being, selamat dan bahagia. Nah, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perubahan paradigma belajar menurut filosofis pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara ini yang pertama adalah bahwa kita sebagai guru, bagaimana kita bisa melakukan pendidikan yang menuntun. Nah, pendidikan yang menuntun atau sistem AMONG ini maksudnya seperti pendidikan pola ngomong, asuh, asah, asih gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita tuntun gitu, tidak kita biarkan saja atau dibebaskan begitu saja. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya di sini adalah mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid, tetapi harus selaras dengan perubahan zamannya. Begitu. Nah, yang ketiga itu adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak ini maksudnya adalah menyajikan pembelajaran yang student-centered learning. Ya, pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana kita memperhatikan apa sih yang menjadi kebutuhan siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada budi pekerti. Jadi filosofis pendidikan KHD ini mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti, yaitu tentang nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada asas trikon. Trikon itu ada 3, continue atau melestarikan, itu kalau kita kenal dengan ingasos tuludu. Ingasos tuludu itu adalah guru harus dapat memberikan contoh atau teladan, ya, dan panutan kepada anak didiknya. Kon yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu artinya menerima atau terbuka. Nah, itu maksudnya adalah ikmadio mamunkarso. Artinya guru harus dapat membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid. Nah, ini yang dimaksud dengan kita dapat meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik. Nah, kon yang ketiga adalah konsentris atau memadukan. Nah, itu yang sering kita dengar dan menjadi semboyan pendidikan kita itu adalah tutpurihadaya. Nah, tutpurihadaya itu artinya apa? Guru harus dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Nah,
ini disebut dengan tuturi handayani. Nah, ini adalah pendidikan yang penuntun yang beberapa saya refleksikan. Sebenarnya ini harus diimplementasikan secara langsung, namun karena kebetulan kemarin saya ada cuti pasca melahirkan, maka saya merefleksikan pendidikan-pendidikan pengajaran apa sih yang menuntun yang pernah saya lakukan selama di SMA 36 ini. Nah, ini salah satu contoh pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu saya menyajikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat zamannya siswa, yaitu tentang teknologi digital IT, di mana saat ini untuk menggunakan sel surya dan juga IC, ini ada IC-nya integrated circuit, itu tidak lagi sesuatu yang di bangku kuliah saja, tapi di SMA itu sudah mulai banyak SMA yang menerapkan penerapan pembelajaran robotika, IC, integrated circuit maupun microcontroller seperti itu. Nah, ini adalah penerapan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu pendidikan yang studi center learning atau berpusat pada anak. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, yang saya pelajari di sini, bahwa di sini dikatakan apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah motivasi internal yang tinggi. Jadi motivasi intrinsik yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi masing-masing diri kita itu sebenarnya memiliki nilai-nilai kebajikan. Kalau kita bertanya apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu kalau kita lihat itu seperti rasa peduli, rasa bersemangat, kreatif, baik hati, percaya atau optimis, ketegasan, ketinggian harga diri, itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ada dalam diri kita, yaitu sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita. Nah, ternyata nilai-nilai kebajikan ini itu dapat menumbuhkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi, mengontrol diri ini adalah menumbuhkan bagaimana peserta didik itu memiliki kecerdasan regulasi diri. Jadi, dia sadar akan pengendalian dirinya. Nah, itu salah satu tujuan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu muncul dengan cara mengeluarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang digagas di kurikulum Merdeka ini, yang Bapak Ibu kenal, ya, yang kita sudah ketahui bersama, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi, kenapa ada perubahan paradigma belajar menurut KHD? Itu sebenarnya tujuannya adalah menghasilkan atau mencetak peserta didik kita yang memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ternyata profil pelajar Pancasila yang kita gagas ini itu merupakan nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini merupakan filosofis KHD yang tadi budi pekerti. Lalu yang kedua ada mandiri, bernama kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Seperti itu. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Tadi dikatakan bahwa disiplin positif itu merupakan motivasi internal yang ada dalam diri peserta didik. Nah, bagaimana sih menumbuhkan motivasi perilaku manusia itu? Di sini sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi di sini ada 3 motivasi. Motivasi pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau kepala sekolah dan mendapatkan surat teguran? Motivasi yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Nah, motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang usaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri
sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pimpinan pembelajaran akan jadi panutan di lingkungan Anda. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu untuk hadir di pelatihan ini, motivasi apa yang paling kuat mendasari Bapak Ibu? Motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Apakah tidak ingin ditegur, ingin dilihat, atau ingin dipuji, atau yang terakhir ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Biasanya yang mana nih motivasinya? Oh, dapat sertifikat. Luar biasa. Betul ya Bapak Ibu? Jujur ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kita saling sharing, kita saling merangkul, saling sama-sama belajar ya. Bagaimana motivasi kita untuk melakukan hadir dalam pelatihan, ikut pelatihan, webinar dan lain-lain, karena semata-mata ingin menjadi guru pembelajar sepanjang hari. Amin. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, menurut ilmuwan Diane Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi murid kita itu melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Jadi kayak kalau anak saya itu biasanya ya udah akomodasi, kita takut diomelin gitu kan. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri ini karena ingin mendapatkan imbalan. Nah yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah nilai-nilai yang mereka percaya itu yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Jadi ada peserta didik yang memang dia menaati peraturan sekolah itu karena memang dia memiliki prinsip misalkan saya ingin jadi siswa yang disiplin, saya ingin menjadi contoh untuk teman-teman saya karena dia di dalam dirinya memiliki nilai-nilai kebajikan tadi, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik lagi nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Yang satu, menghindari hukuman, ya kan? Tidak ingin ditegur atau tidak ingin dihukum, gitu. Tidak ingin kena SP, gitu kan? Ya. Yang kedua, strategi apa yang dapat kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Menurut Bapak Ibu gimana? Untuk menerapkan disiplin ke siswa kita, kira-kira strategi apa sih yang dapat kita lakukan? Menurut Bapak Ibu? Good, wah, masya Allah, hebat sekali Bu Reza. Dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi, jadi sehingga muncul motivasi intrinsik atau internal dalam diri. Wah, luar biasa, keren. Selanjutnya itu ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, kalau di kelas atau di sekolah kita biasanya mengenal dengan peraturan sekolah gitu, atau peraturan kelas gitu kan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini karena menurut Charles Gosling, dia itu mengatakan bahwa keyakinan itu adalah proses kolaboratif. Jadi keyakinan itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi keyakinan kelas ini mengajarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Jadi keyakinan kelas itu dibuat karena kesepakatan bersama dari proses kolaboratif tadi. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seperti itu. Nah, tujuan keyakinan kelas itu dibuat yang pertama karena untuk menumbuhkan keterlibatan murid, mewujudkan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Dan yang terakhir adalah membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, itu tujuan dari kenapa kita membuat keyakinan kelas.
Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Itu yang pertama melibatkan semua warga kelas. Tadi proses kolaboratif tadi. Jadi kita ajak anak-anak diskusi, kira-kira apa sih yang menjadi keyakinan kelas kita, begitu. Lalu yang kedua, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Jadi misalkan kalau peraturan itu kan jangan membuang sampah, gitu kan. Nah, kalau di keyakinan kelas itu kita menghindari kalimat jangan atau dilarang atau tidak boleh. Gitu. Jadi kita hanya boleh menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di sekolah. Dan yang terakhir adalah perlu tinjau kembali dari waktu ke waktu agar keyakinan tetap relevan. Nah, jadi ditinjau terus dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat di 12 ikan gua. Jadi bentuk keyakinan kelas itu seperti apa sih gitu? Jadi bentuk keyakinan kelas ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya dalam ikon-ikon. Misalkan di sini yang pertama saya ada ikon jam. Jam itu berarti menunjukkan kehadiran dan keterlambatan. Nah, misalkan keyakinan kelas yang dibuat, datanglah ke kelas tepat waktu sekian hari. Nah, itu saya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Lalu yang kedua, jika kamu terlambat, laporlah ke guru dengan sopan. Nah, itu keyakinan kelas. Lalu ada keyakinan kelas seperti yang sering banget terjadi, itu adalah tentang peralatan sekolah. Jadi keyakinannya contohnya seperti ini. Pastikan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, pinjam dengan izin jika perlu menggunakan peralatan teman. Karena biasanya kalau di kelas, pulpen saya diambil, dipinjam dari balik-balikin gitu kan. Nah, itu kita bisa buat keyakinan kelas. Atau keyakinan kelas yang kedua, boleh kan bentuknya seperti ini juga bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan melaksanakan tugas piket dengan tanggung jawab, belajar dengan tekun dan disiplin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Karena kalau tidak terpenuhi, kita akan mencoba memenuhinya itu di tempat yang lain atau dengan cara yang lain. Jadi 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini mencakup makan, minum, kebutuhan pangan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau misalkan murid kita ada yang caper, berarti mungkin kebutuhan dasar kasih sayang, cinta, pengertian di rumahnya tidak terpenuhi, jadi mencarinya di sekolah dengan gurunya, seperti itu. Nah, kebutuhan untuk diterima dan diperhatikan. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan atas pengakuan. Dia minta diakui bahwa dia bisa. Ya, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang ketiga itu ada kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi terkadang anak itu kan memiliki pilihannya sendiri gitu, tidak mau atas kehendak orang tua. Karena dia ingin memenuhi kebutuhannya yang ketiga, yang keempat itu yaitu tentang kebebasan. Lalu kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasakan senang, bahagia, happy, ceria, gitu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ternyata setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya baru sadar gitu, kenapa peserta didik kita itu masalahnya bermacam-macam dengan karakter yang berbeda-beda. Dan saya baru mengetahui bahwa oh, kalau anak yang seperti ini berarti dia kebutuhan dasarnya yang ini tidak terpenuhi, makanya dia mencarinya di sekolah. Contohnya begini, Bu, makan siang saya dihabisin terus tuh sama si A gitu. Nah, ternyata dia butuh kebutuhan dasar dia bisa jadi tentang survival tadi. Dia lapar gitu kan, di rumahnya nggak dikasih makan, jadi dia ngabisin makan siang temannya gitu. Nah, itu ternyata
peserta didik kita melakukan itu karena memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi dia mencarinya apakah di sekolah, apakah dengan gurunya, apakah dengan teman lainnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Apa sih restitusi itu? Nah, ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini kalau saya bisa katakan seperti kecerdasan regulasi diri, pengendalian diri atau kontrol diri peserta didik. Restitusi. Jadi saat dia mengetahui bahwa perbuatan yang dia lakukan itu misalkan tidak benar gitu. Jadi dia mengetahui kesalahan dia apa, lalu dia mencari sendiri bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu adalah restitusi. Nah, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, pertanyaannya adalah kenapa harus restitusi? Nah, karena restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Nah, misalkan ada peserta didik kita berantem gitu kan, saling dorong-dorongan sampai akhirnya misalkan bajunya robek atau kancingnya terlepas gitu kan. Nah, dengan penyelesaian restitusi itu adalah untuk memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada peserta didiknya seperti apa. Menuntun bukan melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi di mana dihukum oleh penghargaan atau reward. Nah, di sini pelajaran yang saya dapatkan yang luar biasa adalah ternyata saat kita memberikan reward atau penghargaan itu sebenarnya kita menghukum peserta didik atau menghukum siswa. Kalau biasanya kan kita dengan alasan saya ingin memberikan reward atau hadiah ke anak biar anak-anak termotivasi, misalkan termotivasi belajar fisika biar nilai fisikanya bagus misalkan gitu. Dengan cara saya kasih reward. Ternyata dengan memberikan reward atau penghargaan itu ternyata kita sama saja menghukum anak itu. Kenapa? Karena ternyata penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Ternyata dengan memberikan penghargaan reward gitu ya, itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kom itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menyadari akan kesalahan dirinya sendiri itu merupakan penghargaan yang sebenarnya gitu. Nah, di sini posisi kontrol restitusi ternyata ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas berhasil. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu dengan cara memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, tadi yang saya katakan pembelajaran yang saya dapatkan paling berharga dari pendidikan guru penggerak ini adalah bahwa ternyata saya kan senang banget, suka banget gitu ngasih reward ke anak gitu dengan reward yang berbagai macam. Ternyata itu sama saja saya menghukum peserta didik atau disiplin yang masuk ke dalam kategori identitas gagal. Kenapa? Karena kalau kita memberikan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan itu artinya ada kecemburuan sosial, ya nggak Bapak Ibu? Kecemburuan sosial misalkan, ibu ini perhatiannya cuma anak-anak pintar nih, gitu. Lalu mematikan kreativitas. Nah, yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai diri. Kalau hukuman sudah pasti sakit hati, gitu kan? Kalau kita kamu ini terlambat dulu, gitu kan? Ternyata hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Karena takut akhirnya dia berbohong, gitu. Karena dia takut, gitu kan? Akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya dia. Lalu murid menjadi rendah diri. Nah, itu
salam dan bahagia dari saya. Perkenalkan, saya adalah Siva Alfia. Saya merupakan guru fisika di SMA Negeri 36 Jakarta ini, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini berdirinya saya di sini sebenarnya bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya hanya sharing kepada Bapak Ibu atas pembelajaran selama 4 modul yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini untuk berbagi gitu kepada Bapak Ibu sekalian apa yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya tentang budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu harus bangga dan harus cinta. Nah, ada pun agendanya. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Rusdi SPD. Lalu ada pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir ada umpan balik konstruksi, yang terakhir ada penutup. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Sifatia selaku CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 36 Jakarta, dan yang saya hormati rekan-rekan di sini diseminasi ya, untuk diseminasinya. Saya pertama mengucapkan maaf dari kepala sekolah yang beliau berhalangan hadir untuk memberikan sambutan karena ada tugas dari dinas di PPTK semua kepala sekolah di Jakarta Timur, jadi diwakilkan ke saya. Untuknya kami berterima kasih dan merasa bangga bahwa banyak dari guru-guru di SMA Negeri 36 Jakarta ini yang muda-muda dan potensial. Nah, ini sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 masih ada kan Ibu? Apa terakhir? Masih ada? Enggak, itu sebelah itu masih ada? Nanti aku ada 20 lagi. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan gitu dengan tenaga potensial yang banyak ini, maka SMA Negeri 36 Jakarta ini akan menjadi lebih baik. Karena kesempatan untuk menjadi guru CGP-nya lebih terbuka. Kalau di kami nggak tinggal ya menyelesaikan masa tugas saja lah ya, dari atas 50. Jadi yang di bawah itu karena persyaratannya memang harus di bawah 50 tahun, maka mari berkarya, mari mengembangkan diri semuanya. Alhamdulillah sudah 6 ya, sudah 6 guru, semakin banyak ya, insya Allah sih sekolah itu akan menjadi lebih baik. Ini harapan kita dari guru penggerak ataupun calon guru penggerak ini nanti akan banyak hal-hal baik yang dapat kita terima, hal-hal baru yang dapat kita ketahui, yang mungkin dapat kita kembangkan di lingkungan kita. Mudah-mudahan itu harapan kedepannya yang pasti sekolah ini akan menjadi lebih baik dengan output. Tentu saja anak-anak sebagai outputnya akan jauh lebih baik dari sebelumnya, baik itu mungkin nanti intelektualnya atau biasa baik dari habit atau kebiasaan, ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu harapan kami, karena ini diseminasi artinya menularkan hal-hal baik yang sudah dipelajari oleh CGP atau Ibu Siva akan dapat kita pahami dan mungkin juga akan bisa tularkan ke yang lain. Itu saja barangkali sambutan kami. Mudah-mudahan Ibu Siva juga dalam menyelesaikan CGP-nya nanti sampai dengan GP-nya dan berhasil baik. Karena kan sudah ada pengumuman, kalau masalah kemarin itu yang angkatan 899 itu sudah keluar sertifikatnya. Ternyata teman saya juga banyak yang dapat sertifikat amat baik. Kemudian Ibu Siva juga kita tahu lah kualitasnya, ya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang amat baik juga. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum. Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu adalah pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, mati dulu nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa semua siswa memiliki potensinya masing-masing? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Bahwa ternyata masing-masing peserta didik itu memiliki potensi, bakat, dan minatnya masing-masing. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sepakat
bahwa pembentukan budi pekerti siswa adalah hal penting dalam proses pendidikan. Sangat sepakat. Hebatnya Bapak Ibu ya, bahwa budi pekerti itu memang fondasi awal untuk karakter siswa gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, student well-being, selamat dan bahagia. Nah, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perubahan paradigma belajar menurut filosofis pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara ini yang pertama adalah bahwa kita sebagai guru, bagaimana kita bisa melakukan pendidikan yang menuntun. Nah, pendidikan yang menuntun atau sistem AMOM ini maksudnya seperti pendidikan pola ngomong, asuh, asah, asih, Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita tuntun gitu, tidak kita biarkan saja atau dibebaskan begitu saja. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya di sini adalah mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid, tetapi harus selaras dengan perubahan zamannya. Begitu. Nah, yang ketiga itu yang berpihak pada anak. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak ini maksudnya adalah menyajikan pembelajaran yang student-centered learning. Ya, pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana kita memperhatikan apa sih yang menjadi kebutuhan siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada budi pekerti. Jadi filosofi pendidikan KHD ini mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti, yaitu tentang nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada asas trikon. Trikon itu ada 3, continue atau melestarikan, itu kalau kita kenal dengan inkarso sum tulodo. Inkarso sum tulodo itu adalah guru harus dapat memberikan contoh atau teladan, ya, dan panutan kepada anak didiknya. Kon yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu artinya menerima atau terbuka. Nah, itu maksudnya adalah ikmatio maupun karso. Artinya guru harus dapat membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid. Nah, ini yang dimaksud dengan kita dapat meningkatkan motivasi intrinsik yang sesuai dengan kodrat zamannya siswa, yaitu tentang teknologi digital IT, di mana saat ini untuk menggunakan sel surya dan juga IC, ini ada IC-nya integrated circuit, itu tidak lagi sesuatu yang di bangku kuliah saja, tapi di SMA itu sudah mulai banyak SMA yang menerapkan penerapan pembelajaran robotika, IC, integrated circuit maupun microcontroller seperti itu. Nah, ini ada penerapan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu pendidikan yang student-centered learning atau berpusat pada anak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, yang saya pelajari di sini, bahwa di sini dikatakan apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah motivasi internal yang tinggi. Jadi motivasi intrinsik yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi masing-masing diri kita itu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi, mengontrol diri ini adalah menumbuhkan bagaimana peserta didik itu memiliki kecerdasan regulasi diri. Jadi, dia sadar akan pengendalian dirinya. Nah, itu salah satu tujuan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu muncul dengan cara mengeluarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang digagas di kurikulum Merdeka ini, yang Bapak Ibu kenal, ya, yang kita sudah ketahui bersama, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi, kenapa ada perubahan paradigma belajar menurut KHD? Itu sebenarnya tujuannya adalah menghasilkan atau mencetak peserta didik kita yang memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ternyata profil pelajar Pancasila yang kita gagas ini itu merupakan nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama ada. Nah, motivasi yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pimpinan pembelajaran akan
jadi panutan di lingkungan Anda. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu untuk hadir di pelatihan ini, motivasi apa yang paling kuat mendasari? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ingin dilihat atau ingin dipuji, atau yang terakhir ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Biasanya yang malah Bapak Ibu motivasinya. Oh, dapat sertifikat, luar biasa. Betul ya Bapak Ibu? Jujur ya Bapak Ibu ya. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kita saling sharing, kita saling merangkul, saling sama-sama belajar gitu ya. Bagaimana motivasi kita untuk melakukan hadir dalam pelatihan, ikut pelatihan, webinar dan lain-lain. Karena semata-mata ingin menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Insya Allah. Amin. Manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Yang satu, menghindari hukuman, ya kan? Tidak ingin ditegur atau tidak ingin dihukum, gitu. Tidak ingin kena SP, gitu. Ya. Yang kedua, strategi apa yang dapat kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Menurut Bapak Ibu gimana? Untuk menerapkan disiplin ke siswa kita, kira-kira strategi apa sih yang dapat kita lakukan? Menurut Bapak Ibu? Good, wah, Masya Allah, hebat sekali Bu Renta. Dengan cara menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi, jadi sehingga muncul motivasi intrinsik atau internal dalam diri. Wah, luar biasa, keren. Selanjutnya itu ada keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Nah, tujuan keyakinan kelas itu dibuat yang pertama karena untuk menumbuhkan keterlibatan murid, mewujudkan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Dan yang terakhir adalah membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, itu tujuan dari kenapa kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Itu yang pertama melibatkan semua warga kelas. Tadi proses kolaboratif tadi. Jadi kita ajak anak-anak diskusi, kira-kira apa sih yang menjadi keyakinan kelas kita, begitu. Lalu yang di sini yang pertama saya ada ikon jam. Jam itu berarti menunjukkan kehadiran dan keterlambatan. Nah, misalkan keyakinan kelas yang dibuat, datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Nah, itu saya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Lalu yang kedua, jika kamu terlambat, laporlah ke guru dengan sopan. Nah, itu keyakinan kelas. Lalu ada keyakinan kelas seperti yang sering banget terjadi, itu adalah tentang peralatan sekolah. Jadi keyakinannya contohnya seperti ini. Pastikan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, pinjam dengan izin jika perlu menggunakan peralatan teman. Karena kita itu masalahnya bermacam-macam dengan karakter yang berbeda-beda. Dan saya baru mengetahui bahwa kalau anak yang seperti ini berarti dia kebutuhan dasarnya yang ini tidak terpenuhi, makanya dia mencarinya di sekolah. Contohnya begini, Bu, makan siang saya dihabisin terus tuh sama si A gitu. Nah, ternyata dia butuh kebutuhan dasar dia bisa jadi tentang survival tadi, dia lapar gitu kan, di rumahnya nggak dikasih makan, jadi dia ngabisin makan siang temannya gitu. Nah, itu ternyata peserta didik kita melakukan itu karena memang ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, jadi dia mencarinya apakah di sekolah, apakah dengan gurunya, apakah dengan teman lainnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada posisi kontrol restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Apa sih restitusi itu? Nah, ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi dengan kamu si tukang terlambat gitu. Ternyata itu masuk ke dalam kategori penghubung. Nah, hasilnya apa? Ternyata kalau kita penghubung, hasilnya itu adalah murid akan dominan memberontak, berdendam, dan menyalahkan orang lain. Itu karena kita menghubung siswa kita gitu. Nah, lalu ada membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah, Bapak Ibu pernah nggak sih kayak gini? Kamu sudah mengecewakan ibu,
atau kamu sudah mengecewakan bapak gitu. Saya pernah membuat merasa orang itu bersalah, murid itu merasa bersalah seperti ini. Kamu memang tidak kasihan sama ibu. Kenapa sih kamu selalu mengulangi kesalahan kamu? Itu kan membuat orang merasa bersalah. Ternyata membuat orang merasa bersalah dan menghukum itu merupakan identitas gagal. Jadi disiplin positif dengan identitas gagal. Lalu disiplin positif dengan identitas yang berhasil atau sukses itu yang bagaimana? Yang pertama adalah perilaku kontrol positif, yaitu teman dan pemantau. Ini adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi posisi pemantau itu dia merasa, wah saya diawasi terus nih sama. Kalau dia terlambat, berarti dia menyadari kesalahannya. Lalu adalah kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Hasilnya itu akan menguatkan watak atau karakter. Nah, mari kita sama-sama mencobanya ya Bapak Ibu, untuk memposisikan diri kita sebagai manajer untuk anak-anak. Selanjutnya adalah mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah cukup bisa dimengerti dan dipahami? Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau mau sharing? Dipersilakan. Bu Renita boleh silakan. Kalau tadi berdasarkan ya 3 kontrol itu 5 kontrol, 5 posisi. ada 5 kontrol, tapi kan ada 2 negatif, ada yang 3 yang positif. Kita langsung ke yang positif aja. Apakah setiap kasus memang harus memposisikan kita sebagai manajer, atau ada kalanya tiap kasus berbeda-beda cara kita memposisikan sebagai kontrol? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa Ibu Renita. Betul? Sebaiknya dianjurkannya adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi pada saat berbagai macam kasus, pastinya murid kasusnya beragam, berbeda-beda. Bahkan sampai kasusnya berat. Berat itu sampai kita harus memposisikan diri kita berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Nah, ada identitas yang sukses atau berhasil itu tadi dari 5 posisi ada 3 yang merupakan identitas berhasil, itu ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, namun sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita menanyakan kepada peserta didik, ya kan? Menanyakan terlebih dahulu dengan cara langkahnya kan tadi dengan menggunakan segitiga restitusi, ada 3 langkah. Menstabilkan identitas, ya kan? Dengan menanyakan bisa Bapak Ibu mulai dengan cara kayak bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana perasaanmu hari ini, gitu. Ibu mendengar bahwa kamu melakukan ini, menurut kamu bagaimana, seperti itu. Jadi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Bu Syifa, silakan. Terima kasih Bu Syifa, keren banget tadi penjelasannya. Jadi di sini yang mau saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi di setiap kelas itu kan pasti ada siswa yang memang dan suka bikin gregetan lah, ibaratnya seperti itu. Nah, misalnya dia sudah membuat keyakinan kelas, tapi ada siswa yang tidak mengikuti keyakinan kelas tersebut, gitu. Kira-kira kita sebagai guru ini harus seperti apa yang kita lakukan? Terima kasih. Contoh saja satu gitu. Biar konkret nih, biar saya lebih dulu, itu terlalu banyak. Mamanya nggak masuk sekian lama, gitu aja deh. Kan kejagaan kelas itu dari umpamanya bahwa kita masuk setiap hari kemudian seperti itu interaksi. Nah kemudian dalam perjalanan anak itu ya absen sampai 20 umpamanya gitu. Nah, kira-kira apa ya? Gitu deh. Oke, baik. Masih luar biasa. Ngomongin aja. Benar. Luar biasa sekali pertanyaannya Bu Syifa dan Pak Rusdian.
Jadi seperti ini, pada saat kita membuat keyakinan kelas, kan kita mencakup semua warga kelas. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas, kita harus juga menanyakan kepada peserta didik, ini kalau keyakinan kelasnya tidak diikuti, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, jadi bikin kesepakatan konsekuensinya. Nah, tadi kan seperti Pak Sudian bilang, misalkan kehadiran sampai absennya sampai 20 begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita panggil peserta didiknya, kita tanyakan, lalu kita ingatkan lagi. Kamu masih ingat yang menjadi keyakinan kelas kita apa? Nah, misalnya dia jawab, ya Bu, datang atau hadir ke sekolah setiap hari tepat waktu, begitu. Lalu konsekuensinya apa? Kita karena posisi kita sebagai manajer, maka kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja. Lalu dia akan menjawab, konsekuensinya apa? Ayo, apa kamu masih ingat nggak konsekuensi yang kita sepakati di waktu itu apa? Berarti masih ada konsekuensi dong. Ada 1, 2, 3, 4 kan konsekuensi yang dihadirkan. Sementara konsekuensi kan yang ketiga dari situ ya. Ini dianggap harus ditinggalkan lah. Berarti kan masih ada juga. Masih Pak. Nah, kan kita menanyakan keyakinan gitu ya Pak. Setelah dia menjawab keyakinannya, lalu dia kan mengetahui konsekuensinya. Nah, nanti di posisi manajer kita sebagai segitiga restitusi, itu ada tindak lanjut lagi Pak. Tindak lanjutnya dengan cara menanyakan seperti ini. Jadi menurut kamu, alangkah baiknya, solusinya kamu mau bagaimana? Seperti itu Pak. Jadi kita menanyakan lagi kepada peserta. Kalau kamu tidak masuk terus, kan kamu sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Lalu tindak lanjutnya kamu mau bagaimana? Mau seperti apa? Begitu Pak. Jadi dikembalikan lagi ke murid tersebut. Seperti itu. Apakah ada yang masih mengganjal Pak? Kita analisis saja ya. Jadi saya sih tertarik juga ini karena ini kasus fakta ya, artinya visi kita kan juga ada dan juga barangkali penanganannya juga nggak tepat barangkali gitu ya. Nah, setelah kasus lah maunya sudah berapa kali kemudian dipanggil, oke mungkin bisa ditanyakan seperti itu konsekuensi sudah kalau mamanya kamu nggak ikut sesuai dengan program itu 20 kali mamanya sudah sekian persentase ada aturannya yang sudah dibuatkan tidak naik kelas gitu kan, kita kan sudah berikan gambaran seperti itu, masuklah sekali 2 kali gitu kan, kemudian lagi gitu ya sampai akhirnya ya kita nggak bisa proyek begitu terus ya kan. Nah, kira-kira kalau sampai anak itu keluar menurut saya kan artinya tidak berhasil tuh ya kan, artinya kita tidak perbaiki. Nah, artinya tidak berhasil ketika anak tersebut ya tidak ada perubahan yang signifikan lah kurang lebihnya dari apa yang sudah dikerjakan dengan pembinaan kita. Nah, apakah ada yang salah atau dari pendekatan yang kita lakukan? Ini barangkali yang saya ingin tahu dari model baru atau pendekatan baru yang mungkin ya kami bekerja. Ya, baik luar biasa Pak Ardian. Sebenarnya saya juga masih belajar juga Pak. Ya, kita sama belajar. Tapi yang saya pelajari alhamdulillah gitu Pak, ternyata kita harus mengetahui dulu. Jadi mengetahui alasannya. Jadi apa sih yang menjadi alasan dia tuh sering nggak masuk begitu. Nah di sini kita menganalisa tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Pak tadi. Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nah jadi untuk memotivasi tadi ada 3 motivasi perilaku manusia tadi itu dengan cara kita menganalisis apa sih yang menjadi kebutuhan dasarnya dia. Nah misalkan contoh saya sebagai wali kelas waktu itu wali kelas 12 IPA 2 gitu. Ternyata saya melihat anak ini karena ibu bapaknya suka bertengkar atau berpisah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu perhatian, kasih sayang seperti itu. Nah jadi siswa ini memang saya menanyakan ke wali kelas sebelumnya bahwa siswa ini jarang masuk ke sekolah ya gitu. Jadi dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, ternyata kita perlu menanyakan alasan terlebih dahulu. Alasan kamu tidak masuk sekolah itu kenapa?
memangnya ada apa. Nah, tadi dikatakan bahwa kenapa sih harus restitusi? Karena restitusi itu kita memberikan kenyamanan kepada peserta didik atau kenyamanan kepada murid sehingga dia mau berkata jujur, tidak menutupi kesalahannya. Sampai akhirnya saya pernah mendapati bahwa ada salah satu kejujuran peserta didik yang membuat saya tercengang gitu. Saking jujurnya saya sampai kaget gitu bahwa dia pernah melakukan hal-hal yang kok bisa gitu sebagai seorang peserta didik seperti itu. Jadi memposisikan diri kita sebagai manajer adalah dengan cara kita menggali apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi, dan bagaimana caranya kita dapat mungkin memenuhi kebutuhan dasar itu di sekolah dengan cara mungkin berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan cara mungkin memang ada di beberapa IPA 2 itu dia itu selalu menyendiri karena dia merasa mungkin dia menyendiri itu tidak berteman dengan teman-temannya, tidak berbaur karena memang dia jujur kepada saya karena dia merasa minder, kurang percaya diri, minder dari segi ekonomi seperti itu. Nah, lalu karena berarti kan ada 5 kebutuhan dasar nih, 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dia gitu. Lalu bagaimana kita merangkul peserta didik lain yang mungkin bisa diajak kerjasama untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar peserta didik ini, agar saat peserta didik ini kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia memiliki motivasi intrinsik, jadi tumbuh motivasi internal atau intrinsik. Seperti itu Bapak, kalau yang saya pelajari. Jadi kita menggali dulu alasan dia melakukan kesalahan itu apa, kita analisa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya apa, lalu kita coba penuhi kebutuhan dasarnya sehingga memunculkan motivasi intrinsik atau internalnya seperti itu. Dan diharapkan semoga dia bisa berubah dan bisa menjadi lebih disiplin lagi. Seperti itu Pak Rusdian. Menurut Bapak bagaimana? Ya. Itu yang saya pelajari Pak di guru penggerak ini. Iya, baik. Ya. Kalau saya berpikir itu adalah kompleks. Jadi kan dijelaskan latar belakang kan tidak dari sekolah barangkali gitu kan. Latar belakang itu paling banyak dari keluarga, paling tidaknya gitu kan. Ada kebutuhan dasar dia di keluarga nggak terpenuhi, luar biasa kan dari sekolah. Betul. Penanganannya saya pikir juga nggak bisa hanya dari sekolah. Kadang-kadang kan kita sering dituntutkan bahwa sekolah gitu kan, bahwa sekolah tanggung jawab penuh, padahal itu sebenarnya harus kolaborasi semua dari orang tua. Jadi jangan berpikir bahwa ketidakberhasilan karena tidak ada perubahan yang baik itu sekolah harus berhasil. Saya nggak setuju seperti itu. Gitu. Saya mencontoh saja dengan kasusnya tadi seperti itu tadi. Memang tidak anak, jadi bukan hanya seperti itu. Jadi saya mencontoh lain kasus semua yang merokok juga gitu. Kita tidak berikan, karena kita bawa gitu ya. Kita berikan, apalagi saya guru kimia. Saya berikan contoh gitu kan ya. Contoh bahannya apa dari dalam, efeknya terhadap kita apa. Bahkan contoh kasus kita berikan. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat nih. Sangat berat dulu ya.